yang mudah datang, yang mudah dikunjungi. Yang kami pula sangat jauh, perlu naik pesawat ataupun menunggu beliau datang ke sana. Saya mohon maaf tadi Bagus ada menyentuh berkenaan bab ikhlas. Ikhlas ini satu rahasia yang sangat dalam, seperti yang Mbah cakap tadi itu. Makanya kalau mau mencari keikhlasan itu di Malaysia juga bisa, tetapi keikhlasannya bagaimana? Kalau keikhlasan yang tidak ada dengan ilmunya, kalau tidak ada dengan pemahamannya, kalau tidak ada dengan tunjuk ajarnya, semua orang bisa mengatakan diri mereka ikhlas, tapi sebenarnya adalah sebaliknya. Jadi untuk itu saya sendirilah dan bagi pihak rekan-rekan melihat kan Gus Im ini udah saya lalui bukan 1 atau 2 orang, bukan 2 atau 3 orang. Sebelum jumpa Bagus itu orangnya sangat berani menegakkan sesuatu kebenaran, menegakkan ketetapan sesuatu kebenaran. Itu yang saya jarang sekali jumpa, baik di Malaysia atau dimanapun. Karena menjadi seorang guru itu lulusan begini, pandai bercakap ini, buka kitab sikit sudah bisa jadi guru. Tapi guru yang bagaimana? Yang boleh bertanggung jawab, boleh menetapkan sesuatu dengan keberanian yang benar. Jadi di sini saya lihat, saya sendiri sama keluarga dan kami semua di Kuala Lumpur sangat berbesar hati lah. Bagusnya menerima dengan baik. Kalau ada terkadang itu guru-gurunya juga bisa membuatkan jadi susah untuk bertemu atau menjadi anak murid ya. Ini terpulang kepada beliau, tapi alhamdulillah kami semua diterima dengan baik. Kami juga bisa datang ya. Beliau juga bisa mengatakan tidak, sibuk atau apa-apa kan begitu. Itu haknya. Tapi alhamdulillah kami dilayan dengan baik. Terima kasih. Ajine menungso urip iku sangka ayang-ayange dhewe. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang ya ora sa elmune wong iku. Tatkalane mangucap lafaz suci kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ora bisa manjing ing rasa, ora bisa menep ing riya. Gampang wong urip yen ora duweni ilmu, dan wiwiti kawit alit kanthi temen ben tinemu. Mangelmu bisa kawujud menawa yen dilakoni, kedasar akining karep dur angkara ditaleni. Angumar nafsu angkara kudu bisa den ilangi. Mangelmu bisa tumama kang batin ingkang suci. Andap asotor lekawa dadi laku kang utama.
tansah sabar lan narima welas asilan ngapura. Walangger kabeh sira anak putu Adam. Muga dadi sira manungsa sejatine manungsa. Manungsa sejati ateges bisa ambedakake sipatira tumrap jalma liya lan raja. Ya bisa milah, bisa milih. Ananging aja gampang melehake. Iso ngakoni salah, kendel rumangsa salah. Sing diarani wong sakti iku dulu wong kang sabar ngalah. Sejatining manungsa iku ateges manunggaling rasa. Rasa sejati sejatining rasa. Rasa cipta ciptaning rasa. Sinabdya kang maha kuwasa kawedhar kelawan biyung lan bapa. Andar besuk mo binungkus badanira. Sejatining rupa iku piningit ana ing lebeting ati kang ana ing leban. Lakuning batin iku dumunung ana ing sukma. Lampaning sukma menika wonten ing saklebeting rasa kang kecampuran dadi sawiji, nyawiji dados tajalining yang.
Sumur itu kalau diambil airnya, semakin diambil itu semakin keluar sumbernya semakin besar. Tidak asap karena orang Jawa bilangnya. Iya, tidak asap. Ilmu harus dikuasai juga. Tapi setelah istilah itu di shift dalam batin secara sirri. Di sirri tidak diperlihatkan orang lain, tak tampak. Kalau rahasia kan dirahasiakan, nanti orang nggak kelihatan gitu. Ini enggak. Ini sudah campur lebur dalam kebatinan. Ini namanya sir, ini akan keluar sendiri pada saat-saat tertentu dan mengkondisikan di situ itu. Dalam penguasaan ini harus tinggi. Jadi di situ itu kelihatan memang betul-betul di alam yang lain, di alam yang lain. Tidak seperti di alam seperti ini. Karena itu jiwanya itu kalah. Yang hadir itu roh, yang melesat itu rohnya ke arah sana itu. Jadi di sini ini bagiannya untuk menarik atau memegang rohnya yang tadi itu. Nah, rohnya yang keluar di situ itu berupa yang seperti jasadnya itu namanya astral. Kenapa kok bisa kembali lagi rohnya ke jasadnya itu? Karena itu masih ada tali penghidupan kita, itu masih belum dicabut oleh Allah. Masih hanya kembali lagi. Itu namanya astral. Apa sih astral itu? Roh yang oncat seketika itu terlihat bayangannya sendiri yang ada di situ itu. Di sisi lain, saya kelihatan bayangan saya sendiri kok seperti seakan-akan di sana. Seperti itu. Tapi di alam mana ini? Jadi rasanya ada bergetar. Jadi kalau sudah madep seperti begini, tidak usah goyang-goyang. Ini sudah dalam penguasaan nanti itu. Apalagi kalau naik sepedanya itu sudah lihai, sambil tidak memegang setir, pegang ini sambil dipancat aja. Ini sama dengan kita ini sudah menguasai jiwa ini. Gitu. Jiwa ini yang di-driver dengan batin ini, bukan batin yang di-driver dengan jiwa ini.
bahkan dibuat akrobat tanpa setir, tanpa ini, hanya pakai roda satu bisa dipanjat. Kok bisa ya orang itu? Kadang-kadang orang kan ya sudah bisa, ya bisa, dia itu sudah penguasaan, sudah bisa menguasai itu. Intinya dari kita harus memegangnya, menguasai dulu itu ya. Penguasaan ya harus menguasai. Jangan terus tiba-tiba hanya seperti itu aja. Jadi oh ya kamu ini ya, nanti saya doakan kamu itu, ini mana tangan kamu ini. Oh ini dasar lahirnya sudah masuk di sana itu, ke alam yang di dalamnya itu. Orang ini kok kelihatan biasa, nggak ada getaran dan macam-macam. Sebetulnya ada getaran yang dahsyat, cuma sudah penguasaan bisa memegang itu. Sama dengan naik sepeda, rodanya satu dipencet, oh bisa begini. Paham ya itu ya? Bisa ngomong di situ, ngomong situ. Pertama kita sudah dulu, yang nggak bisa itu. Kalau kita pembelajaran sepeda itu loh, akhirnya ngeblong pakai ininya, melihatnya banyak, rodanya dilihat terus, akhirnya melihat jalannya itu. Setelah itu kan fokus orangnya itu. Setelah itu bisa menguasai, bisa jalan. Bahkan setelah itu ada boncengannya, bisa jangan kamu kemana itu. Dulu aja nggak bisa konsentrasi, mesti jatuh dia. Itu. Nah ilmu itu kan batin, urusan dengan gaib. Sedangkan kita ini ada di alam yang nyata. Untuk memasuki di dimensi itu harus memakai sepeda. Media sepedanya apa, wiritannya yang itu yang sudah yaitu ada kuncinya itu, yang sudah diberikan kuncinya, itu medianya. Nah, ketika kita sudah membaca ayat-ayat itu, kita ada getaran, ada putaran tadi itu, putaran roda itu. Nah, kalau seumpama orang yang kayak sudah menerima sesuatu atau sudah masuk alamnya astral, apabila terjadi getaran secara fisik, itu menurut Mbah gimana? Apa itu yang dinamakan tidak belum menguasai atau itu dasarnya power? Orang ditembak itu mesti kaget, begini itu sudah biasa, tapi tidak terlampau habis, overload. Akhirnya orang ini terus tidak sadarkan diri, sama dengan naik sepeda nanti ketabrak. Pasti kaget ya? Iya, tabrak itu. Bagaimana caranya kita itu sebelum naik sepeda atau penerimaan ilmu itu harus begini dulu. Nah, makanya enam pelan dulu saya masukkan. Akhirnya disentak juga. Agar merasakan sesuatu ini pengiriman ilmu ini yang orang lain tidak tahu, tapi yang ini merasakan bahwasanya ada getaran yang sifatnya itu, yang di sini, yang di dalam ini diterima, merasa oh ada warna putih, ada sinarnya, ada semacam sinar gaibnya itu yang orang lain nggak kelihatan. Yang sama-sama tangan, iya. Cuma kasih goyang-goyang itu. Ya, terus ada goyang itu digoyangkan sendiri atau bergoyang sendiri? Baik, kita baca kan sama-sama tekan gitu, mungkin goyang. Oh begitu, oh sama-sama tekan itu, bukan itu. Tanpa sentuhan ya. Putih, Pak. Putih, Pak. Putih warnanya. Putih, Pak. Putih. Allah. Awas ini sorot. Allah. Pak, dari atas, Pak. Oh, dari atas, Pak. Dari atas, Allah. Dari atas, Allah. 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 Ya Allah. Allah. Saya masukkan sekali lagi surah Oh, putih, Pak. Tangan anu, Allah. 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 Sallallahu alaihi wasallam.
panas sampai sini, Allah subhanallah. Ini yang panas Pak, hangat. Ini sinar putih di atas masuk Allah subhanallah. Itu sudah masuk. Nah itu kalau kita itu menggunakan sesuatu, mau menggunakan itu, ini sudah dialirkan di sini, ini kekuatan ada di sini, sudah dimasukkan di gelas ini. Nah, ini dengan berdoa itu nanti diminumkan orang lain. Nah ini kekuatan Allah, sirnya itu, sirnya Allah itu, nurnya Allah itu. Ini sebagai perantara yang dimasukkan, yang diminumkan orang. Ilmu hikmah itu ada rekaman rasa sendiri. Tuh. Kalau waktu berzikir itu Pak, kalau merasakan getaran di sini ini, apa itu termasuk getaran? Iya, itu getaran yang baru masuk. Nanti kalau sudah masuk ke dalam, itu pertama-tama memang ngeblank, kosong dan kayak kosong. Lah kosong itu kita harus mengisi itu. Kita tancapkan dulu la mahbuba ilallah, la maujuda ilallah, la maksuda ilallah, agar supaya kita ini tidak diisi dengan sesuatu yang lain, hanya haknya Allah. Kalau sudah ditempelei seperti itu di dasar seperti itu sinar-sinar yang putih, yang sinar-sinar itu akan masuk di dalam diri kita ini, menjadikan power ini harus save-nya bagaimana? Harus selalu berzikir, dipoles dengan itu, terus berzikir. Makanya itu ya, kalau misalnya kita sholat walaupun berapapun, kita itu berzikir, diusahakan berzikir. Kalau tidak bisa berzikir situ, kalau memang jasadnya itu perlu apa-apa, ada keperluan, ya sambil jalan kita berzikir, nggak apa-apa. Yang penting diri harus direksor, dilindungi najisnya, kesuciannya. Jangan sampai kita batal dulu. Kita termasuk setelah sholat, habis sholat atau lepas sholat. Tuh. Jadi begini. Tapi dalam batin, kalau dalam batin berarti lidah ini tidak bersuara. Ini contoh suarakan. Pas begini, pasti keluarkan ilallah. Begini ininya, keadaannya. Coba. Kekuatannya ada di sini dan di sini semua.